Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah jika baik. Agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah jika nihil. Baik, pertemuan minggu lalu kita telah belajar mengenai sifat koligatif dalam Al-Quran yang kita menjadi tahu kebesaran Allah itu sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan ibu kali ini tidak kalah penting agar kita selalu melihat kebesaran Allah, yaitu pada materi kimia unsur. Sebelum kita menginjak lebih jauh kimia unsur dalam Al-Quran, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu kimia unsur. Oke, kita akan bahas mengenai konsep dasar kimia unsur. Nah, sebenarnya unsur itu apa sih? Nah, unsur ini merupakan suatu zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi, baik secara kimia maupun secara fisika. Unsur kimia ini merupakan komponen zat sebagai penyusun suatu senyawa yang ada di alam ini. Seperti halnya dalam tabel periodik disebutkan bahwa kurang lebih sekitar ada 118 unsur yang sudah ditemukan, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan kenaikan atom serta kemiripan sifat-sifatnya. Nah, apabila kita tinjau dari keberadaannya di alam, sebenarnya kimia unsur ini banyak sekali ya keberadaannya, seperti halnya berdasarkan massa keberadaannya di alam, seperti oksigen dengan keberadaannya dengan massa 49,20%, kemudian silikon dengan 26,67%, aluminium 7,50%, kemudian besi 4,71%, dan unsur-unsur lainnya itu di bawah dari 4,71%. Unsur atau senyawa yang ada di alam ini biasanya disebut sebagai mineral, di mana mineral ini nantinya akan diolah untuk diambil unsur murninya, sehingga akan lebih mudah dalam penggunaan maupun pemanfaatannya. Nah, sebagai contoh saya ambil yaitu unsur besi. Seperti yang kita tahu bahwa besi ini merupakan unsur logam dan merupakan unsur kimia yang secara umum itu sangat mudah sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sains, besi ini para peneliti sepakat bahwa besi ini dilambangkan dengan lambang unsur Fe. Nah, terkait dengan ditemukannya besi ini juga ditemukan tidak dalam bentuk unsur kimia yang murni, akan tapi ditemukan dalam bentuk unsur-unsur lain atau unsur campuran dari unsur-unsur yang lain. Seperti contohnya ditemukan pada hematit, kemudian magnetit, kemudian pirit, dan unsur-unsur lainnya. Adapun sifat fisika, kemudian sifat kimia dan kegunaannya dari besi ini yaitu meliputi, nah, secara umum besi ini berwujud keras, kemudian juga kuat. Selanjutnya memiliki titik 3134 Kelvin, kemudian titik leburnya yaitu 1811 Kelvin, kemudian memiliki jari-jari atom 140 pm, kalor penguapan 340 kJ per mol. Kemudian untuk elektronegativitasnya ini 1,83, ini berdasarkan skala Pauli. Kemudian sifat kimia besi. Besi ini bersifat elektropositif, yaitu mudah melepaskan elektron karena sifat bilangan oksidasi besi ini bertanda positif.
Kemudian secara kimiawi, besi termasuk unsur yang reaktif dan mudah mengalami yang namanya korosi. Selanjutnya, besi ini mudah bereaksi dengan unsur-unsur non-logam seperti halogen, kemudian fosfor, boron, karbon, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya unsur besi dapat larut dalam larutan asam-asam encer ya, dan akan menghasilkan gas H2. Selanjutnya kegunaan besi. Seperti yang kita tahu bahwa besi ini banyak sekali ya kegunaannya dalam kehidupan kita. Seperti besi ini juga digunakan sebagai bahan untuk penunjang kehidupan manusia sehari-hari, seperti untuk bahan pembuatan keperluan kebutuhan rumah tangga, kemudian untuk konstruksi bangunan, sebagai rangka kendaraan bermotor, dan lain-lain. Kemudian dalam tubuh kita ternyata ini juga terdapat besinya ya, akan tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu berupa zat besi. Zat besi ini diperoleh dari sayuran hijau, kemudian juga dari beberapa buah-buahan, di mana zat besi ini digunakan sebagai pembentuk sel darah merah yang baru apabila terjadi kerusakan pada sel darah merah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penciptaan besi. Nah, besi ini sebenarnya diciptakan atau hasil dari sintesis ya. Nah, apabila kita kaji dalam ayat Al-Quran, sebenarnya besi ini terkait penciptaannya atau ditemukannya ini sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Nah, berdasarkan ayat di atas, apabila dikaitkan dengan kimia unsur seperti yang saya katakan tadi, bahwa di situ disebutkan ada unsur kimia, yaitu unsur besi. Nah, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa yang artinya kami ciptakan besi, atau dalam ayat tersebut berbunyi wa anzalnal hadida. Nah, apabila kita kaji dalam sains, memang benar bahwa besi ini tercipta secara alami di alam, bukan merupakan hasil sintesis dari unsur-unsur lain yang kemudian dipadukan sehingga menghasilkan unsur besi. Tidak seperti itu ya. Jadi besi ini memang murni ditemukan di alam, dan merupakan ini murni dari ciptaan Allah. Nah, jadi seperti itu ya terkait penciptaan besi. Jadi pada intinya besi ini diciptakan oleh Allah secara murni ya, diturunkan oleh Allah, bukan merupakan hasil sintesis dari para ilmuwan. Kelimpahan unsur yang selanjutnya yaitu oksigen. Oksigen merupakan gas yang mudah terbakar karena sifatnya yang sangat reaktif, tidak berwarna dan tidak berbau. Oksigen memiliki sifat fisika, di antaranya memiliki berat molekul 16 gram per mol dan memiliki titik didih minus 183 derajat Celcius. Sifat kimia dari oksigen yaitu oksigen diperoleh dengan cara elektrolisis, dan oksigen dapat bereaksi dengan alkana menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Kegunaan oksigen yaitu oksigen sangat diperlukan oleh manusia agar
proses respirasi dapat terus berlangsung. Menurut masanya, oksigen merupakan unsur kimia yang paling melimpah di biosfer. Namun oksigen hanya melimpah di bumi saja dan sangat jarang ditemukan di planet lain. Hal tersebut tertuang dalam Quran Surat Al-An'am ayat 125 yang artinya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa bagi orang-orang yang tidak beriman. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran memberikan kiasan bagi orang-orang yang sesat dari jalan Allah, seakan dada mereka sesak dan sempit, dan diibaratkan mereka sedang mendaki ke langit, karena di luar angkasa kadar oksigen sangatlah kurang, sehingga mereka tidak akan bisa bernafas dengan baik di luar angkasa. Al-Quran juga membahas bagaimana oksigen terbentuk. Oksigen dihasilkan oleh fotosintesis dari tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut tertuang dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 71-72 yang berbunyi, Afara'aitumun narallati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? Kamukah yang menjadikannya? Pohon itu atau kami yang menjadikannya? Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran menyatakan sebuah reaksi fotosintesis. Hal tersebut menjelaskan bahwa terbentuknya oksigen berasal dari sinar matahari, karbon dioksida, dan klorofil yang berasal dari pohon untuk melakukan fotosintesis. Dan pada Quran Surat Al-Waqiah ayat 71 dijelaskan bahwa oksigen merupakan salah satu unsur yang menjadikan terbentuknya api tersebut berasal dari pohon. Nah, tanpa adanya fotosintesis dari pohon-pohonan, tidak akan ada zat yang bernama oksigen. Selain oksigen dan besi yang telah dibahas, ada juga kimia unsur yang tidak kalah ketinggalan, yaitu tembaga. Menurut Hartanti, pada tahun 1996, tembaga ini merupakan logam yang ditemukan sebagai unsur atau berasosiasi dengan tembaga dan perak. Tembaga ini ditemukan dalam jumlah yang cukup besar dari pemisahannya pada bijinya, pada elektrolisis, dan pemurnian tembaga. Tembaga ini memiliki titik didih 1083 derajat Celcius, memiliki konduktivitas yang tinggi dan ketahanan korosi yang baik, berwarna kuning kemerah-merahan yang mudah dibentuk. Sifat kimia dari tembaga ini yaitu pada suhu 300 derajat Celcius dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Selain itu, tembaga panas juga dapat bereaksi dengan uap halogen dan belerang. Kegunaan tembaga ini sangat banyak, salah satunya yaitu sebagai konduktor yang baik, ada juga sebagai bahan dalam pembuatan perlengkapan handphone dan komputer. Ternyata tembaga juga memiliki keistimewaan loh dalam Al-Quran. Pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 yang memiliki arti sebagai berikut. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Dzulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata,
Berilah aku potongan tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Ayat ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa pada saat itu Zulkarnain dalam membuat dinding yang kuat melapisi logam besi dengan logam tembaga untuk luarnya. Hal ini membuktikan bahwa sebelum ilmu sains berkembang dengan pesat, atas seizin Allah, Zulkarnain telah mengetahui salah satu kegunaan dari tembaga, yaitu sebagai anti korosi. Dan ada satu ayat lagi yang menjelaskan tentang sifat dari tembaga, yaitu memiliki titik didih yang tinggi. Pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yursalu alaikum suratun minan nari wa nuhasun fala tangtashiron, yang artinya kepada kamu jin dan manusia dilepaskan nyala api dari cairan tembaga, maka kami tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Pada ayat tersebut menjelaskan tentang siksa Allah yang sangat pedih. Dibuktikan pada lafaz suwad yang berarti kobaran api tanpa asap, yang memiliki arti kesempurnaan panas. Ada juga kata nuhas yang berarti tembaga. Tembaga memiliki pengertian logam yang memiliki titik didih yang tinggi, bahkan dijelaskan mendidih. Apabila terkena tubuh manusia itu sangat perih sekali. Namun para sebagian penafsir mengatakan bahwa siksa Allah ini akan diberikan kepada mereka yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada ayat ini, selain menjelaskan tentang sifat dari tembaga yaitu memiliki titik didih yang tinggi, juga menjadi renungan kita ya anak-anak sebagai manusia agar tetap mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah sekian banyak penjelasan tentang kimia unsur dalam Al-Quran, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu bisa akhiri ya pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.